Saudara, banyak orang memperhatikan kebersihan pakaian dan tempat tinggalnya. Tapi sangat sedikit orang yang memperhatikan kebersihan hatinya. Padahal kebersihan hati jauh lebih penting daripada itu semua. Mengapa ada pembahasan hati jauh lebih penting? Karena hati terus melekat. Mulai kita di dalam kandungan orang tua kita, ibunda kita, hingga kita menjalani sisa-sisa akhir hidup kita, hati ini terus bersama kita. Kita jalani hidup di dunia ini bersama hati. Kita bercampur baur dengan berbagai macam saudara-saudari yang ada di dunia ini dengan mencoba bagaimana berkolaborasi dengan hati antara hati dalam saudara-saudari di luar itu sangat luar biasa. Cambukan keras yang sangat-sangat tidak akan mungkin terelakkan, pasti akan terjadi. Jika kita bisa mengenal hati dan pikiran, maka pikiran bisa mendapatkan kesinkronan dalam menganalisis apa yang ada di hadapan kita dan bisa mendalami itu semua jika kita lebih meningkatkan ilmu terlebih dahulu. Dengan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan, maka yang terpikirkan oleh diri kita bisa kita saring sehingga hati tetap bisa terjaga. Namun jika kita orang yang kurang ilmu, yang tidak mau tahu dengan ilmu, dan cuek akan segala hal ilmu, maupun tidak peduli dengan hal-hal ilmu, hati-hatilah. Hatimu juga seperti itu, yang menyebabkan hati itu bukanlah dibilang bersih, namun perlu dikaji diri sendiri agar bisa memahami kebersihan hati jauh lebih penting daripada itu semuanya yang ada di dunia. Wajah orang soleh bagaikan cahaya, dan cahaya nasihat ilmu yang diberikan oleh orang-orang soleh, nasihat ilmunya bagaikan penghidup hati, dan dudukan dengan beliau-beliau bagaikan kita sedang dicas untuk semakin taat kepada Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa nasihat ilmunya bagaikan penghidup hati? Sebab wajah orang soleh benar-benar istiqomah dengan meningkatkan ilmu agama. Banyak yang telah mereka lalui dengan kesanggupan diri walaupun kesakitan diselimuti oleh kesakitan, udah pasti mereka sudah pasrahkan hidup totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan meningkatkan ilmunya, ia sanggup menghadapi segala ujian dan cobaan yang ada di kehidupannya. Baik penderitaan, kesakitan, kesengsaraan, kepedihan, dan keterpurukan. Namun hakikatnya, dia mendalami semua hal, kewajiban sebagai hamba, kewajiban sebagai manusia biasa, untuk terus mengerti akan derajat dan kedudukan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan meningkatkan ilmu, dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia mampu menyebarluaskan nasihat ilmu kepada orang-orang sekitar. Sehingga jika kita bertemu dengan mereka-mereka orang-orang yang soleh, maka beruntunglah diri kita dapat meningkatkan ketaatan kita, muqarrabin kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
nasihat-nasihat yang dilafazkannya itu sangatlah beruntung buat diri kita. Mengingat yang telah diketahui dia sedemikian baiknya, sudah pasti Allah SWT mempermudah ia untuk meneruskan ilmu-ilmu yang telah ia raih. Dan Allah Ta'ala yang memberikan ia kesempatan untuk menjadikan sisa hidupnya bermanfaat kepada orang lain dengan menyebarluaskan ilmu yang ia raih. Sahabat, sepenggal kata yang bermanfaat dalam kehidupan kita, jangan iri pada mereka yang indah rupanya, tapi irilah pada mereka yang mampu istiqomah dalam menjalankan ibadahnya. Mengapa ada bahasa jangan iri kepada indah rupanya? Dikarenakan kita memandang indah rupanya dalam hidup seseorang membuat hawa nafsu kita bangkit, mengundang kedatangan iblis, setan yang ada di pikiran diri kita, dan membawa kesesatan kepada diri kita, sehingga kita orang-orang yang rugi, orang-orang yang tercela di hadapan Allah Ta'ala hanya karena faktor dunia. Mengapa seperti itu? Itu karena kurangnya ilmu dalam mendalami kajian diri. Mengapa seperti itu terjadi? Dikarenakan tidak adanya suatu renungan pada diri untuk meningkatkan istighfar kepada Allah. Pada dasarnya istighfar itu hanya untuk diri sendiri dan terus ditingkatkan, berakhir dengan kesucian diri dan mengingat untuk menghadap Allah. Begitu pula dengan hal-hal yang dikatakan oleh sepenggal kalimat tadi, tapi irilah pada mereka yang mampu istiqomah dalam menjalankan ibadahnya. Iri itu boleh, saudara. Iri itu boleh, saudara. Tapi kita ambil baik dan positifnya, itu yang kita terapkan. Kenapa iri di hal yang positif itu membuat diri kita itu beruntung? Dikarenakan kita iri dengan istiqomah siapapun itu orangnya yang betul-betul istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, siap mati hanya untuk menegakkan kebenaran, siap mati untuk perang melawan hawa nafsu, siap mati kemiskinan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan siap mati dalam keterpurukan hanya untuk menjalankan perintah Allah. Walaupun dikatakan orang-orang yang istiqomah itu yang orang-orang yang paling mulia, sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu orang yang beruntung. Orang yang bilang orang yang mulia, pada dasarnya mereka sendiri yang memuliakan orang tersebut. Namun pada hakikatnya diri sendiri harus bisa iri dengan orang yang melakukan istiqomah, melaksanakan sholat, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan segala hal-hal yang diwajibkan Allah, dan menjauhi segala larangan-larangan yang ada. Itulah yang harus kita ikuti. Perlahan-perlahan kita harus iri terus kepada mereka agar kita bisa melaksanakan seperti dia, agar kita bisa sama-sama muqarrabin di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama meningkatkan diri dalam menjalani hidup yang sementara ini. Dan apa yang kita lakukan semua pasrahkan
dengan ikhlas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu selalu hadir dan melihat hamba-hambanya. Karena Allah akan menaikkan derajatnya di antara semua hamba-hambanya yang telah lalai. Jadilah iri dengan melihat istiqomah saudara-saudari yang betul-betul muqarrabin kepada Allah. Jangan pernah iri hanya melihat indah rupanya. Sahabat, siapa orang yang melihat dirinya lebih mulia dari orang lain, maka sesungguhnya orang itu adalah orang yang paling jauh dari Allah. Mengapa ada bahasa yang singkat ini? Melihat dirinya sendiri lebih mulia dibandingkan orang lain. Nah, hal-hal seperti itu jika terjadi kepada diri sendiri, itu salah satu bukti bahwasanya dia telah mengundang kehadiran iblis di dalam pikirannya dan tersugesti oleh iblis itu sendiri bahwasanya dia orang paling mulia di antara orang lain. Nah, dengan sugesti itu membuat dirinya itu akan merasakan bangga akan semua. Apapun yang dilakukannya itu merasa mulia dan terus mulia baginya. Dan nyatanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia terpuruk, bahkan sangat-sangat dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa disadari, perlahan-perlahan akan datanglah keburukan, wabah penyakit kepadanya. Ketidaksanggupan dia akan terus melaksanakan hidup ini, membuat dirinya akan merasa tidak puas akan apa yang telah ada di dirinya. Sehingga dia akan meningkatkan rasa-rasa yang ingin dirasa untuk menjadi orang paling mulia di antara orang lain. Ternyata itulah dampak yang akan diterima oleh orang-orang yang merasa mulia, adalah Allah akan mengolok-oloknya sehingga ia termasuk ke dalam lingkaran setan. Karena kita perhatikanlah di dalam surat Al-Baqarah, di konten satu lagi, silahkan dibuka, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengolok-olokkan hamba-hambanya. Yang seperti apakah itu? Nanti akan kita masukkan ke dalam deskripsi konten video ini. Silahkan dibuka link konten surat Al-Baqarah, persoalan yang di dalam artinya Allah mengolok-olok hambanya. Jadi sahabat, jangan pernah merasa mulia dari orang lain. Lebih baik kita merasa jadi orang yang sangat berdosa. Itu lebih baik. Oke sahabat, sepenggal kalimat kita dapatkan daripada sempurnanya baiknya Islamnya seseorang adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak membawa manfaat untuknya. Jangan ngomong kebanyakan, jangan makan kebanyakan. Maka itu ulama kita mengajarkan kepada kita agar kita tidak membuang waktu kita kecuali pada hal yang bermanfaat, kecuali yang untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak bekal di akhirat kelak. Saudara, tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu ya roh sempurna. Jadi kalau mencari kesempurnaan itu tidaklah mudah. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Tapi kalau kamu ingin dilihat orang sempurna, belilah rokok sempurna di warung-warung. Bakar rokok itu, stop, sempurna katanya. Jadi ingatlah, itu pada dasarnya sangat-sangat tidaklah
jadi yang kita bawa-bawa di kehidupan ini. Tapi dasarnya adalah kita bermanfaat kepada orang-orang yang banyak, memberikan sugesti kajian diri yang bermanfaat. Mengingat dari tahun ke tahun zaman ini sudah mulai tidak lagi dikatakan nyaman dan aman. Mengapa sedemikian? Sebab semua orang akan terlena akan dunia, namun banyak yang melupakan akhirat. Jadilah seorang hamba Allah yang bermanfaat, bukan yang sempurna. Saudara, kita semua hidup di malam yang sama, namun masing-masing dari kita memiliki kegelapannya yang berbeda. Mengapa ada bahasa kalimat seperti ini? Kita sama-sama hidup di dunia ini. Di malam hari di dunia ini kita sama. Kenapa berbeda malamnya? Yang kita miliki kegelapannya sendiri-sendiri. Salah satu yang membuat orang tidak mengetahui banyak di balik kegelapan, ternyata adanya cahaya terang benderang. Mengapa ada cahaya terang benderang? Dikarenakan di saat banyak orang terlelap tidur di dalam malamnya, mereka hanya menikmati momen kelelapan tidur di bawah mimpinya yang tidak dijelaskan sempurna. Namun di balik kegelapan, berbeda dengan orang-orang yang soleh, di balik kegelapannya ia sendiri melaksanakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam gelap ia sholat, dalam gelap dia zikiran, dalam gelap malam dia sholawatan, dalam gelap dia selalu melafazkan asma-asma Allah, dalam gelap ia pasrahkan diri kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ia orang yang beruntung menemukan cahaya yang terang benderang. Di alam ketidaksadarannya, di dalam malam gelap yang dilaksanakannya untuk melaksanakan ibadah-ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya yang terang benderang, tidak silau, tidak juga heran mengapa orang yang sedikit tidurnya mereka adalah orang-orang yang paling beruntung, yang paling sering merasakan sia-sia hidup ini jika tidak mendirikan ibadah sholat atau melaksanakan segala aktivitas yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam gelap, di dalam kesendirian, orang-orang yang jauh dari Allah, mereka disibukkan oleh aktivitas dunia. Untuk melaksanakan itu, mereka sering melaksanakan hanya sekedar istirahat untuk besok mengejar dunia yang lebih banyak lagi. Namun belum tentu pasti yang didapatkan. Di dalam gelapnya, seseorang yang tidak melaksanakan ibadah, gelapnya hidup dan gelapnya malam, dan gelapnya lah ilmu yang didapatnya. Dan apa yang dikerjakannya di dalam kegelapan adalah kemaksiatan. Di dalam kegelapannya hanya ingin meningkatkan nafsu dunia yang sesaat. Dan itu akan terjadi berulang-ulang sehingga kehidupannya akan terus diselimuti oleh kegelapan. Begitulah setiap gelap malam
setiap gelap malam sendiri pasti berbeda-beda. Saudara, jadilah gelap sebagai cambukan buat kita untuk mengkorobin kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, jadilah seseorang yang benar-benar bisa menjadi orang yang alim. Alim dalam ibadah, alim dalam menimba ilmu, alim dari menjalankan semua perintah-perintah yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, tidak terasa bulan puasa akan tiba. Puasa Ramadan khusus umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan kita laksanakan bersama. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dalam bahasa Indonesia, artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Kenapa kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa? Karena sebelum kita sudah ada, seperti kita manusia juga. Jadi orang itu juga melaksanakan puasa. Jadi kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum diri kita yang dulu sudah bertakwa terlebih dahulu. Sama halnya kita. Tapi orang yang kita tunggu-tunggu adalah hadirnya pengetahuan untuk meningkatkan kajian diri. Begitu banyak yang diterang-terangkan oleh para ahli tafsir di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Karena orang-orang sebelum kalian, kalau dipahami, orang-orang sebelum kalian adalah sebelum diri kita sudah ada. Seperti kita, seperti diri kita yang telah bertakwa. Jadi kita harus ingat itu, bahwasanya hidup ini setiap manusia dipastikan sudah berganti. Hidup akan ada mati. Dan perkara-perkara itu sudah pasti. Tinggal setiap orang hanya menanti. Saudara, dan keterangan bahwa puasa Ramadan khusus umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fokus pada ayat sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Saudara-saudariku, dimanapun dirimu berada, ambil manfaat dari konten tausiah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksirun wa khali, anta misbah sururi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Musa Khalil, ya Habibi ya Muhammad, ya Musa Khalil, ya Mu'ayyad ya Mu'azzam, daimah khidmataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Demikian hukum yang dapat saya sampaikan, bahwa ini saya mohon maaf segala kesalahan dan kehilafan dari saya dan segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihati supaya menetapi kesalahan. Quran surat Al-Mas'ah 103 ayat 1 sampai dengan